Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang dituntut 15 tahun. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Ya, terima kasih rekan Mai. Antara Iran dan Israel pada 24 Juni. Seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada media SI. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab AS mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Pejabat tersebut mengungkapkan gedung putih telah diberitahu tentang kemajuan Iran. Awalnya tadi para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari Cina sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. Cina adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, Cina telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membahas Iran dan program nuklir saat mereka bertemu pada Senin. NA menghubungi Gedung Putih untuk meminta komentar tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat artikel ini diterbitkan. Hubungan yang semakin erat. Pengiriman tersebut menandai hubungan Beijing dengan Teheran yang semakin erat. Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak di Barat mencatat Cina dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel mencapai keunggulan udara di atas langit Iran selama konflik, menghancurkan landasan peluncuran rudal balistik dan membunuh para jenderal dan ilmuwan Iran. Meski demikian, Iran berhasil bertahan dari serangan tersebut. Pemerintah juga mampu terus menembakkan rudal balistik Israel, menghancurkan beberapa lokasi sensitif di Tel Aviv dan Haifa sebelum gencatan senjata diberlakukan. Dengan mengizinkan Israel membom Iran, Trump mendorong Teheran untuk menggunakan nuklir. Pada akhir 1980-an, Iran menerima rudal jelajah Haye-2 Silkworm dari Cina melalui Korea Utara saat berperang dengan Irak. Yang mana diagendakan pekan depan, tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu 1. Yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat yang meringankan, tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak Junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan kedua, melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar
200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti. Barang bukti yang kita membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut majelis hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun. Jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi. Tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robik yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik seorang anggota Polri dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun, denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan. 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim semua. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukumannya maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Setelah gencatan senjata de facto dicapai antara Iran dan Israel pada 24 Juni, seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Midley Isai. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab AS mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Pejabat tersebut mengungkapkan gedung putih telah diberitahu tentang kemajuan Iran. Para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari Cina sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak.
tersebut China adalah importir minyak agendanya, Iran terbesar. Ini ya Sementara pembacaan itu, tuntutan Badan dari Informasi jaksa Energi AS menyatakan kepada dalam sebuah Robiq laporan pada Mei Zainuddin. bahwa Nah, hampir selama 90% mengikuti ekspor persidangan, minyak mentah dan pengamatan di kondensat Iran lapangan, mengalir ke Robiq Beijing. tampak banyak menunduk. Dalam beberapa Dia tahun, tampak China telah memecahkan rekor tidak impor banyak minyak dari Iran meskipun ada ini ya, sanksi AS dengan menggunakan memandang negara-negara kemanapun seperti dia hanya Malaysia menunduk sebagai pusat di pengiriman untuk kursi menutupi asal minyak mentah pesakitan di tersebut. persidangan tersebut. Orang Iran terlibat Pantauan dalam kami cara-cara juga ada perdagangan yang keluarga dari kreatif, Gama, kata pejabat Arab kedua seperti kepada ayah NA. kandung Gama, Perdana Prabowo, Menteri Israel kemudian ayah Benjamin tiri Netanyahu Gama, dan Presiden AS Donald Pak Trump Salam, diperkirakan akan membahas Iran kemudian dan program didampingi oleh nuklir saat mereka bertemu pada Senin. kemudian ada juga kuasa hukum dari NE menghubungi keluarga Gedung Putih Gama, untuk meminta Zainal komentar Abidin tetapi Petir. tidak menerima tanggapan Kemudian hingga kita saat masuk artikel ke ini persidangan, diterbitkan. suasana persidangan adalah Hubungan yang semakin pembacaan erat. tuntutan dari jaksa. Pengiriman tersebut menandai hubungan Jaksa Beijing itu dengan Teheran yang memaparkan semakin kronologi erat. kejadian sampai Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak di Barat mencatat China dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penjara Israel mencapai selama keunggulan udara di 15 atas tahun langit Iran penjara. selama konflik, Kemudian menghancurkan tidak hanya landasan itu, peluncuran rudal jaksa juga balistik dan menuntut membunuh para jenderal dan denda ilmuwan sebesar Iran. 200 juta. Semisal Meski denda itu tidak demikian, dibayar, Iran berhasil akan bertahan diganti dari hukuman serangan tersebut. selama 6 Pemerintah bulan juga mampu terus penjara. menembakkan rudal balistik Setelah ke Israel, persidangan menghancurkan beberapa atau lokasi setelah sensitif di pembacaan Tel Aviv tuntutan, dan Haifa barulah sebelum gencatan Robiq berani senjata mendongak, diberlakukan. kemudian dia berani Dengan memandang ke mengizinkan kanan ke Israel kiri. membom Iran, Trump Ketika mendorong Teheran untuk menggunakan Ketua Majelis nuklir. Hakim menyatakan apakah Robiq Pada akhir melakukan pembelaan, 1980-an, Robiq dengan tegas Iran menerima rudal jelajah Haye-2 Silkworm menyatakan dari bahwa China dia akan melalui Korea melakukan Utara saat pembelaan, berperang dengan Irak. yang mana diagendakan pekan depan tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: 1. Yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat. Yang meringankan tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Robiq Zainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, Junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robiq Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti yang kita membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut Majelis Hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun. Jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi yang sampai sekarang masih aktif.
Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan, maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah, ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi. Tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robik yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik seorang anggota Polri dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan. 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Jadi keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Setelah gencatan senjata de facto dicapai antara Iran dan Israel pada 24 Juni, seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Midley East Eye. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab Plus mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Pejabat tersebut mengungkapkan gedung itu telah diberitahu tentang kemajuan Iran. Para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari Cina sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. Cina adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, Cina telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membahas Iran dan program nuklir saat mereka bertemu pada Senin. NA menghubungi Gedung Putih untuk meminta komentar tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat artikel ini diterbitkan. Hubungan yang semakin erat. Pengiriman tersebut menandai hubungan Beijing dengan Teheran yang semakin erat. Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak ibarat mencatat Cina dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya.
menuntut penjara Israel mencapai selama keunggulan udara di 15 atas tahun langit Iran penjara. selama konflik, Kemudian menghancurkan tidak hanya landasan itu, peluncuran rudal Jaksa juga balistik dan menuntut membunuh para jenderal dan denda ilmuwan sebesar Iran. 200 juta. Semisal Meski denda itu tidak demikian, dibayar, Iran berhasil akan bertahan diganti dari hukuman serangan tersebut. selama 6 Pemerintah bulan juga mampu terus penjara. menembakkan Nah, rudal balistik setelah ke Israel, persidangan menghancurkan beberapa atau lokasi setelah sensitif di pembacaan Tel Aviv tuntutan, dan Haifa barulah sebelum gencatan Robiq berani senjata mendongak, diberlakukan. kemudian dia berani Dengan memandang ke mengizinkan kanan ke Israel kiri. mendukung Iran, Trump Ketika mendorong Teheran untuk menggunakan Ketua nuklir. Majelis Hakim menyatakan apakah Robiq Pada akhir melakukan pembelaan, 1980-an, Robiq dengan tegas Iran menerima rudal jelajah Haye-2 Silkworm menyatakan dari bahwa Cina dia akan melalui Korea melakukan Utara saat pembelaan, berperang dengan Irak. yang mana diagendakan pekan depan tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: 1. Yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat yang meringankan, tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Robiq Zainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robiq Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti yang kita membebankan. 2. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut Majelis Hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun. Jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi, tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robiq yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar. Ini loh,
karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik, seorang anggota Polri, dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun, denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan. 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Jadi keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Ya, terima kasih rekan Mai. Antara Iran dan Israel pada 24 Juni. Seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Middle East Eye. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Berlangsung tadi sekitar Pejabat tersebut mengungkapkan gedung putih telah diberitahu tentang kemajuan Iran. Awalnya tadi para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari Cina sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. Cina adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, Cina telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membahas Iran dan program nukliarnya saat mereka bertemu pada Senin. NA menghubungi Gedung Putih untuk meminta komentar tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat artikel ini diterbitkan. Hubungan yang semakin erat. Pengiriman tersebut menandai hubungan Beijing dengan Teheran yang semakin erat. Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak ibarat mencatat Cina dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel mencapai keunggulan udara di atas langit Iran selama konflik, menghancurkan landasan peluncuran rudal balistik dan membunuh para jenderal dan ilmuwan Iran. Meski demikian, Iran berhasil bertahan dari serangan tersebut. Pemerintah juga mampu terus menembakkan rudal balistik Israel, menghancurkan beberapa lokasi sensitif di Tel Aviv dan Haifa sebelum gencatan senjata diberlakukan. Dengan mengizinkan Israel membom Iran, Trump mendorong Teheran untuk menggunakan nuklir. Pada akhir 1980-an, Iran menerima rudal jelajah Haye-2 Silkworm dari Cina melalui Korea Utara saat berperang dengan Irak. Yang mana diagendakan pekan depan, tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: 1. Yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat yang meringankan, tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud
Kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti yang kita sudah membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut Majelis Hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun. Jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi, tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robik yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik seorang anggota Polri dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun, denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan. 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya
saya minta yang maksimal untuk hakim semua. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Ya, terima kasih rekan Mai. antara Iran dan Israel pada 24 Juni. Seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Middle East Eye. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab As mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Berlangsung tadi sekitar Pejabat tersebut pukul mengungkapkan, gedung itu telah diberitahu tentang kemajuan Iran. Awalnya tadi Para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari China sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. China adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, China telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membahas Iran dan program nuklir saat mereka bertemu pada Senin. NA menghubungi Gedung Putih untuk meminta komentar tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat artikel ini diterbitkan. Hubungan yang semakin erat. Pengiriman tersebut menandai hubungan Beijing dengan Teheran yang semakin erat. Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak di Barat mencatat China dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel mencapai keunggulan udara di atas langit Iran selama konflik, menghancurkan landasan peluncuran rudal balistik dan membunuh para jenderal dan ilmuwan Iran. Meski demikian, Iran berhasil bertahan dari serangan tersebut. Pemerintah juga mampu terus menembakkan rudal balistik Israel, menghancurkan beberapa lokasi sensitif di Tel Aviv dan Haifa sebelum gencatan senjata diberlakukan. Dengan mengizinkan Israel membom Iran, Trump mendorong Teheran untuk menggunakan nuklir. Pada akhir 1980-an, Iran menerima rudal jelajah Hy-2 dari China melalui Korea Utara saat berperang dengan Irak. Yang mana diagendakan pekan depan, tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: 1. Yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat yang meringankan, tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti. Barang bukti yang kita membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut majelis hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun. Jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi, tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robik yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik seorang anggota Polri dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan, 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Setelah gencatan senjata dicapai antara Iran dan Israel pada 24 Juni, seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Migle SI. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab AS mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Pejabat tersebut mengungkapkan gedung itu telah diberitahu tentang kemajuan Iran.
awalnya tadi para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari China sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat ARA mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. China adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, China telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membahas Iran dan program nuklir saat mereka bertemu pada Senin. NE menghubungi Gedung Putih untuk meminta komentar tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat artikel ini diterbitkan. Hubungan yang semakin erat. Pengiriman tersebut menandai hubungan Beijing dengan Teheran yang semakin erat. Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak di Barat mencatat China dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel mencapai keunggulan udara di atas langit Iran selama konflik, menghancurkan landasan peluncuran rudal balistik dan membunuh para jenderal dan ilmuwan Iran. Meski demikian, Iran berhasil bertahan dari serangan tersebut. Pemerintah juga mampu terus menembakkan rudal balistik Israel, menghancurkan beberapa lokasi sensitif di Tel Aviv dan Haifa sebelum gencatan senjata diberlakukan. Dengan mengizinkan Israel membom Iran, Trump mendorong Teheran untuk menggunakan nuklir. Pada akhir 1980-an, Iran menerima rudal jelajah Haye-2 Silkworm dari China melalui Korea Utara saat berperang dengan Irak. Yang mana diagendakan pekan depan, tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu 1. Yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat yang meringankan, tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Robik Jainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak Junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robik Jainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti yang kita membebankan. 2. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut Majelis Hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun. Jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi,
yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan, maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah, ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi. Tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robik yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik seorang anggota Polri dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun, denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan. 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Setelah gencatan senjata Presto dicapai antara Iran dan Israel pada 24 Juni, seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Middle East Eye. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab AS mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Pejabat tersebut mengungkapkan gedung itu telah diberitahu tentang kemajuan Iran. Para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari Cina sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. Cina adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, Cina telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NDI.
Perdana Prabowo, Menteri Israel kemudian Benjamin Hayatiri Netanyahu dan Presiden Donald Trump Salam, diperkirakan akan membahas Iran kemudian dan program didampingi oleh nuklir saat mereka bertemu pada Senin. kemudian ada juga kuasa hukum dari ME menghubungi keluarga Gedung Putih agama untuk meminta Zainal komentar Abidin tetapi Nurdin. tidak menerima tanggapan Kemudian hingga kita saat masuk artikel ke ini persidangan, diterbitkan. suasana persidangan adalah Hubungan yang semakin pembacaan erat. tuntutan dari jaksa. Pengiriman tersebut menandai hubungan Jaksa Beijing itu dengan Teheran yang memaparkan semakin kronologi erat. kejadian sampai Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak di Barat mencatat China dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penjara Israel mencapai selama keunggulan udara di 15 atas tahun langit Iran penjara. selama konflik, Kemudian menghancurkan tidaknya landasan itu peluncuran rudal jaksa juga balistik dan menuntut membunuh para jenderal dan denda ilmuwan sebesar Iran. 200 juta. Semisal Meski denda itu tidak demikian, dibayar, Iran berhasil akan bertahan diganti dari hukuman serangan tersebut. selama 6 Pemerintah bulan juga mampu terus penjara. menembakkan rudal balistik Setelah ke Israel, persidangan menghancurkan beberapa atau lokasi setelah sensitif di pembacaan Tel Aviv tuntutan, dan Haifa barulah sebelum gencatan Robiq berani senjata mendongak, diberlakukan. kemudian dia berani Dengan memandang ke mengizinkan kanan ke Israel kiri. membom Iran, Trump Ketika mendorong Teheran untuk menggunakan Ketua Majelis nuklir. Hakim menyatakan apakah Robiq Pada akhir melakukan pembelaan, 1980-an, Robiq dengan tegas Iran menerima rudal mengatakan, jelajah Haye-2 Silkworm menyatakan dari bahwa Cina dia akan melalui Korea melakukan Utara saat pembelaan, berperang dengan Irak. yang mana diagendakan pekan depan tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: 1. Yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat. Yang meringankan tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Robiq Zainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, Junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robiq Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti yang kita membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut Majelis Hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun. Jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi, tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama
satu-satunya anak yang berprestasi, karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari apa itu yang bela negara dan apa yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra, telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robik yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik seorang anggota Polri dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun, denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan, 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Jadi keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Setelah gencatan senjata Presto dicapai antara Iran dan Israel pada 24 Juni, seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Middle East Eye. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab AS mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Pejabat tersebut mengungkapkan gedung putih telah diberitahu tentang kemajuan Iran. Para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari Cina sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. Cina adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, Cina telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membahas Iran dan program nuklir saat mereka bertemu pada Senin. NA menghubungi gedung putih untuk meminta komentar tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat artikel ini diterbitkan. Hubungan yang semakin erat. Pengiriman tersebut menandai hubungan Beijing dengan Teheran yang semakin erat. Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak ibarat mencatat Cina dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel mencapai keunggulan udara di atas langit Iran selama konflik, menghancurkan landasan peluncuran rudal balistik dan membunuh para jenderal dan ilmuwan Iran. Meski demikian, Iran berhasil bertahan dari serangan tersebut. Pemerintah juga mampu terus menembakkan rudal balistik ke Israel, menghancurkan beberapa lokasi sensitif di Tel Aviv dan Haifa sebelum gencatan senjata diberlakukan. Dengan mengizinkan Israel membom Iran, Trump mendorong Teheran untuk menggunakan nuklir. Pada akhir 1980-an, Iran menerima rudal jelajah HY-2 Silkworm dari Cina melalui Korea Utara saat berperang dengan Irak. Yang mana diagendakan pekan depan, tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei.
Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: satu, yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Dua, perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat. Yang meringankan tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: satu, menyatakan terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua, melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Dua, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan tiga, menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti. Barang bukti yang kita membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut Majelis Hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun. Jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi, tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robik yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik seorang anggota Polri dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun, denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan. 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga
akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Jadi keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Ya, terima kasih rekan Mai. Antara Iran dan Israel pada 24 Juni. Seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Middle East Eye. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Berlangsung tadi sekitar Pejabat tersebut pukul mengungkapkan, gedung PT telah diberitahu tentang kemajuan Iran. Awalnya tadi Para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari Cina sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. Cina adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, Cina telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membahas Iran dan program nukleernya saat mereka bertemu pada Senin. NE menghubungi Gedung Putih untuk meminta komentar tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat artikel ini diterbitkan. Hubungan yang semakin erat. Pengiriman tersebut menandai hubungan Beijing dengan Teheran yang semakin erat. Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak ibarat mencatat Cina dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel mencapai keunggulan udara di atas langit Iran selama konflik, menghancurkan landasan peluncuran rudal balistik dan membunuh para jenderal dan ilmuwan Iran. Meski demikian, Iran berhasil bertahan dari serangan tersebut. Pemerintah juga mampu terus menembakkan rudal balistik Israel, menghancurkan beberapa lokasi sensitif di Tel Aviv dan Haifa sebelum gencatan senjata diberlakukan. Dengan mengizinkan Israel membom Iran, Trump mendorong Teheran untuk menggunakan nuklir. Pada akhir 1980-an, Iran menerima rudal jelajah Haye-2 Silkworm dari Cina melalui Korea Utara saat berperang dengan Irak. Yang mana diagendakan pekan depan, tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: 1. Yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat yang meringankan, tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,
Dan kedua, melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti. Barang bukti yang kita membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut majelis hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun, jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi, tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robik yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik seorang anggota Polri dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun, denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan. 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim semua. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Dari Cina tersebut terjadi
terjadi setelah gencatan senjata de facto dicapai antara Iran dan Israel pada 24 Juni. Seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Middle East Eye. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab AS mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Pejabat tersebut mengungkapkan, gedung PT telah diberitahu tentang kemajuan Iran. Para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari China sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. China adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, China telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membahas Iran dan program nuklir saat mereka bertemu pada Senin. NA menghubungi Gedung Putih untuk meminta komentar tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat artikel ini diterbitkan. Hubungan yang semakin erat. Pengiriman tersebut menandai hubungan Beijing dengan Teheran yang semakin erat. Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak ibarat mencatat China dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel mencapai keunggulan udara di atas langit Iran selama konflik, menghancurkan landasan peluncuran rudal balistik dan membunuh para jenderal dan ilmuwan Iran. Meski demikian, Iran berhasil bertahan dari serangan tersebut. Pemerintah juga mampu terus menembakkan rudal balistik di Israel, menghancurkan beberapa lokasi sensitif di Tel Aviv dan Haifa sebelum gencatan senjata diberlakukan. Dengan mengizinkan Israel membom Iran, Trump mendorong Teheran untuk menggunakan nuklir. Pada akhir 1980-an, Iran menerima rudal jelajah Hy-2 dari China melalui Korea Utara saat berperang dengan Irak. Yang mana diagendakan pekan depan, tanggal 15 Juli 2025, di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: 1. Yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat. Yang meringankan tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Robik Jainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robik Jainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti yang kita membebankan. 2. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut Majelis Hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan
pidana 15 tahun, jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan, maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah, ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi. Tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robik yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik seorang anggota Polri dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmass. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun, denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan. 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim semua. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Ya, terima kasih rekan Mai. Antara Iran dan Israel pada 24 Juni. Seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Middle East Eye. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab AS mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Pejabat tersebut mengungkapkan gedung PT telah diberitahu tentang kemajuan Iran. Para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari Cina sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. Cina adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, Cina telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NDI.
Perdana Prabowo. Menteri Israel Kemudian ayat Benjamin diri Netanyahu pertama, dan Presiden Donald Pak Trump Salam, diperkirakan akan membahas Iran kemudian dan program didampingi oleh nuklir saat mereka bertemu pada Senin. kemudian ada juga kuasa hukum dari ME menghubungi keluarga Gedung Putih agama untuk meminta Zainal komentar Abidin tetapi Petir. tidak menerima tanggapan Kemudian hingga kita saat masuk artikel ke ini persidangan, diterbitkan. suasana persidangan adalah Hubungan yang semakin pembacaan erat. tuntutan dari jaksa. Pengiriman tersebut menandai hubungan Jaksa Beijing itu dengan Teheran yang memaparkan semakin kronologi erat. kejadian sampai Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak di Barat mencatat China dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. penjara Israel mencapai keunggulan udara di atas langit Iran selama konflik, Kemudian menghancurkan tidaknya landasan itu peluncuran rudal jaksa balistik juga dan menuntut membunuh para jenderal dan denda ilmuwan sebesar Iran. 200 juta. Semisal Meski denda itu demikian, tidak dibayar, Iran maka berhasil diganti bertahan dari hukuman serangan tersebut. selama 6 Pemerintah bulan juga mampu terus penjara. menembakkan rudal balistik Setelah ke Israel, persidangan menghancurkan beberapa atau lokasi setelah sensitif di pembacaan Tel Aviv tuntutan, dan Haifa barulah sebelum gencatan Rofiq berani senjata mendongak, diberlakukan. kemudian dia berani Dengan memandang ke mengizinkan kanan ke Israel kiri. membom Iran, Trump Ketika mendorong Teheran hakim untuk menggunakan Ketua nuklir. Majelis Hakim menyatakan apakah Pada Rofiq akhir melakukan pembelaan, 1980-an, Rofiq dengan tegas Iran menerima rudal jelajah Haye-2 Silkworm menyatakan dari bahwa Cina dia akan melalui Korea melakukan Utara saat pembelaan, berperang dengan Irak. yang mana diagendakan pekan depan tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: 1. Yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat. Yang meringankan tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Rofiq Zainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rofiq Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti yang kita membebankan. 2. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut Majelis Hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun. Jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi tuntutannya seperti itu.
Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robik yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik seorang anggota Polri dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun, denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan. 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim semua. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Setelah terima kasih rekan Mai antara Iran dan Israel pada 24 Juni. Seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Middle East Eye. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab AS mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Pejabat tersebut mengungkapkan gedung putih telah diberitahu tentang kemajuan Iran. Para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari Cina sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. Cina adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, Cina telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membahas Iran dan program nuklir saat mereka bertemu pada Senin. NA menghubungi Gedung Putih untuk meminta komentar tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat artikel ini diterbitkan. Hubungan yang semakin erat. Pengiriman tersebut menandai hubungan Beijing dengan Teheran yang semakin erat. Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak ibarat mencatat Cina dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel mencapai keunggulan udara di atas langit Iran selama konflik, menghancurkan landasan peluncuran rudal balistik dan membunuh para jenderal dan ilmuwan Iran. Meski demikian, Iran berhasil bertahan dari serangan tersebut. Pemerintah juga mampu terus menembakkan rudal balistik ke Israel, menghancurkan beberapa lokasi sensitif di Tel Aviv dan Haifa sebelum gencatan senjata diberlakukan. Dengan mengizinkan Israel membom Iran,
Trump ketika mendorong Teheran hakim untuk menggunakan Ketua nuklir. Majelis Hakim menyatakan apakah Robiq Pada akhir melakukan pembelaan 1980-an, Robiq dengan tegas Iran menerima rudal jelajah Haye-2 Silkworm menyatakan dari bahwa Cina dia akan melalui Korea melakukan Utara saat pembelaan berperang dengan Irak. yang mana diagendakan pekan depan tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: 1. Yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat. Yang meringankan tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Robiq Zainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, Junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robiq Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti yang kita membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut Majelis Hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun. Jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi. Tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robiq yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robiq seorang anggota Polri dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk
menjatuhkan tuntutan 15 tahun, denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan. 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Jadi keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim semua. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Setelah gencatan senjata Presto dicapai antara Iran dan Israel pada 24 Juni, seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Middle East Eye. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab AS mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Pejabat tersebut mengungkapkan gedung PT telah diberitahu tentang kemajuan Iran. Para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari Cina sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. Cina adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, Cina telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membahas Iran dan program nuklir saat mereka bertemu pada Senin. NA menghubungi Gedung Putih untuk meminta komentar tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat artikel ini diterbitkan. Hubungan yang semakin erat. Pengiriman tersebut menandai hubungan Beijing dengan Teheran yang semakin erat. Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak ibarat mencatat Cina dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel mencapai keunggulan udara di atas langit Iran selama konflik, menghancurkan landasan peluncuran rudal balistik dan membunuh para jenderal dan ilmuwan Iran. Meski demikian, Iran berhasil bertahan dari serangan tersebut. Pemerintah juga mampu terus menembakkan rudal balistik ke Israel, menghancurkan beberapa lokasi sensitif di Tel Aviv dan Haifa sebelum gencatan senjata diberlakukan. Dengan mengizinkan Israel membom Iran, Trump mendorong Teheran untuk menggunakan nuklir. Pada akhir 1980-an, Iran menerima rudal jelajah Hy-2 dari Cina melalui Korea Utara saat berperang dengan Irak. Yang mana diagendakan pekan depan, tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: 1. Yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat yang meringankan, tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti. Barang bukti yang kita membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut Majelis Hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun. Jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi, tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robik yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik seorang anggota Polri dalam menembak 3 anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun, denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan. 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Jadi keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim. Harapan untuk
hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Ya, terima kasih rekan Mai. Antara Iran dan Israel pada 24 Juni. Seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Middle East Eye. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Berlangsung tadi sekitar Pejabat tersebut pukul mengungkapkan, gedung PT telah diberitahu tentang kemajuan Iran. Awalnya tadi Para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari Cina sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. Cina adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, Cina telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membahas Iran dan program nuklir saat mereka bertemu pada Senin. NE menghubungi Gedung Putih untuk meminta komentar tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat artikel ini diterbitkan. Hubungan yang semakin erat. Pengiriman tersebut menandai hubungan Beijing dengan Teheran yang semakin erat. Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak ibarat mencatat Cina dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel mencapai keunggulan udara di atas langit Iran selama konflik, menghancurkan landasan peluncuran rudal balistik dan membunuh para jenderal dan ilmuwan Iran. Meski demikian, Iran berhasil bertahan dari serangan tersebut. Pemerintah juga mampu terus menembakkan rudal balistik Israel, menghancurkan beberapa lokasi sensitif di Tel Aviv dan Haifa sebelum gencatan senjata diberlakukan. Dengan mengizinkan Israel membom Iran, Trump mendorong Teheran untuk menggunakan nuklir. Pada akhir 1980-an, Iran menerima rudal jelajah Hy-2 dari Cina melalui Korea Utara saat berperang dengan Irak. Yang mana diagendakan pekan depan, tanggal 15 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu satu, yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Dua, perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat yang meringankan, tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: satu, menyatakan terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Dua, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun
dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti. Barang bukti yang kita membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut majelis hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun, jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi, tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robik yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik seorang anggota Polri dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun, denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan. 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim semua. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Halo rekan Iwan, silakan dengan laporan lengkap Anda. Ya, terima kasih rekan Mai. Antara Iran dan Israel pada 24 Juni. Seorang pejabat Arab yang mengetahui intelijen tersebut mengatakan kepada Majalah SI. Pejabat Arab lainnya yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas informasi intelijen sensitif tersebut mengatakan bahwa Sekutu Arab As mengetahui upaya Teheran untuk mendukung dan memperkuat pertahanan udaranya. Berlangsung tadi sekitar pejabat tersebut mengungkapkan gedung putih telah diberitahu tentang kemajuan Iran.
awalnya tadi para pejabat tersebut tidak mengatakan berapa banyak rudal permukaan ke udara atau SAM yang telah diterima Iran dari China sejak akhir pertempuran. Namun, salah satu pejabat ARA mengatakan bahwa Iran membayar SAM tersebut dengan pengiriman minyak. China adalah importir minyak Iran terbesar. Sementara itu, Badan Informasi Energi AS menyatakan dalam sebuah laporan pada Mei bahwa hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing. Dalam beberapa tahun, China telah memecahkan rekor impor minyak dari Iran meskipun ada sanksi AS dengan menggunakan negara-negara seperti Malaysia sebagai pusat pengiriman untuk menutupi asal minyak mentah tersebut. Orang Iran terlibat dalam cara-cara perdagangan yang kreatif, kata pejabat Arab kedua kepada NA. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan membahas Iran dan program nuklir saat mereka bertemu pada Senin. NA menghubungi Gedung Putih untuk meminta komentar tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat artikel ini diterbitkan. Hubungan yang semakin erat. Pengiriman tersebut menandai hubungan Beijing dengan Teheran yang semakin erat. Hubungan tersebut terjadi setelah beberapa pihak ibarat mencatat China dan Rusia tampaknya menjaga jarak dari Iran di tengah serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel mencapai keunggulan udara di atas langit Iran selama konflik, menghancurkan landasan peluncuran rudal balistik dan membunuh para jenderal dan ilmuwan Iran. Meski demikian, Iran berhasil bertahan dari serangan tersebut. Pemerintah juga mampu terus menembakkan rudal balistik ke Israel, menghancurkan beberapa lokasi sensitif di Tel Aviv dan Haifa sebelum gencatan senjata diberlakukan. Dengan mengizinkan Israel membom Iran, Trump mendorong Teheran untuk menggunakan nuklir. Pada akhir 1980-an, Iran menerima rudal jelajah Hy-2 dari China melalui Korea Utara saat berperang dengan Irak. Yang mana diagendakan pekan depan, tanggal 15 Juli 2025, di Pengadilan Negeri Semarang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: 1. Yang memberatkan terdakwa sebagai anggota polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan luka berat. Yang meringankan, tidak ada yang meringankan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Robik Jainuddin bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robik Jainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menyatakan barang bukti yaitu barang bukti yang kita membebankan. 2. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Penuntut Majelis Hakim yang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa keren, jaksa profesional, apalagi menyatakan setelah menuntut dengan tuntutan ancaman pidana 15 tahun. Jaksa biasanya ketika menuntut kan ada pertimbangan memberatkan dan meringankan. Memberatkan karena dia aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi,
yang sampai sekarang masih aktif. Kemudian setelah menyampaikan 15 tahun dan denda 200 juta, kalau dendanya besok tidak dilaksanakan, maka akan ditambah 6 bulan ya. Dan yang keren lagi menyampaikan bahwa untuk yang meringankan tidak ada. Nah ini yang menurut saya jaksa tidak terintervensi ya. Menurut saya jaksa tidak bisa diintervensi, tuntutannya seperti itu. Maka dengan tuntutan seperti ini keluarga sudah cukup puas ya, sesuai dengan harapan kami, karena anak Adam satu-satunya anak yang berprestasi karena anak Gama satu-satunya anak yang berprestasi karena dia juga pernah mendapatkan penghargaan dari yang bela negara dan yang itu loh Paskibra ya, mendapatkan penghargaan dari Paskibra. Telah dihilangkan nyawanya oleh Aibda Robik yang dari fakta persidangan tidak ada alasan pembenar ini loh, karena arahnya dikonstruksikan bahwa Aibda Robik seorang anggota Polri dalam menembak tiga anak yang satu meninggal dunia itu dalam rangka karena nutwir itu overmah. Arahnya kan seperti itu, dalam kondisi terancam jiwanya baik dirinya sendiri maupun orang lain, kan tidak terbukti. Maka jaksa tepat untuk menjatuhkan tuntutan 15 tahun denda 200 juta atau ditambah ketika dendanya tidak dapat dikasihkan 6 bulan tambahan, 15 tahun tambah 6 bulan. Semoga saja nanti hakim, nah ini tinggal hakim, semoga hakim juga akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tuntutannya, karena ini menyangkut nyawa anak di bawah umur, masih punya masa depan. Keluarga sangat berterima kasih atas tuntutan jaksa yang sangat tegas dan bijaksana. Kalau untuk hukumannya saya minta yang maksimal untuk hakim semua. Harapan untuk hakim nanti saya harapkan hukuman yang maksimal seperti yang dituntutnya oleh jaksa. Aibda Robik Zainuddin, anggota Polrestabes Semarang, dituntut 15 tahun penjara dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama di Semarang. Selain dituntut 15 tahun penjara, Robik juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Dalam sidang itu, jaksa menyebut tidak menemukan satupun hal yang dapat meringankan